Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Saya Febi Atulia dan teman saya Selvi Amraini. Di sini kami akan membuat video yang bertema gaya hidup berkelanjutan dan bertopik pengelolaan sampah dan pembuatan eco-green. Selamat menyaksikan videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang semi padat dan sudah tidak berguna lagi. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, perusahaan, pertanian, dan rumah sakit. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati. Selamat pagi kakak. Pagi. Bolehkah saya mewawancarai kakak sedikit? Ya, silakan. Baiklah, menurut kakak, mengapa pengelolaan sampah organik maupun anorganik itu penting? Karena agar dapat mengurangi sampah yang berlebihan di lingkungan sekitar dan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Oke, terima kasih. Menurut kalian, kenapa sampah di sini semakin menumpuk? Ada yang tahu jawabannya? Menurut saya, sampah di sini semakin menumpuk karena ulah manusia itu sendiri yang membuang sampah sembarangan dan tidak memilah dulu baru dibuang. Selanjutnya ada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama ada reduce. Reduce adalah tindakan mengurangi penggunaan barang atau sesuatu yang dapat menyebabkan sampah. Di sebelah kanan dan kiri saya adalah contoh penggunaan reduce dari sampah organik dan anorganik. Contoh penggunaan reduce dalam sampah organik yaitu mengolah sampah dedaunan menjadi kompos. Contoh penggunaan reduce dalam sampah non-organik, mengganti kantong plastik belanja dengan tote bag yang ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada reuse. Reuse adalah konsep menggunakan kembali barang atau bahan yang sudah ada untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Berikut adalah contoh penggunaan reuse dari sampah organik dan anorganik. Contoh reuse sampah organik yaitu dapat didaur ulang menjadi kompos yang bisa digunakan sebagai pupuk organik. Selanjutnya, Contoh reuse sampah non-organik yaitu botol aqua dijadikan untuk pot tanaman. Yang selanjutnya ada recycling. Recycling adalah mendaur ulang kembali produk yang sudah tidak terpakai agar bisa dipakai kembali. Di kanan dan kiri saya adalah contoh penggunaan recycling dari sampah organik dan non-organik. Contoh penggunaan recycling dari sampah organik adalah pupuk kompos yang sudah diolah bisa kita jual kepada petani. Contoh penggunaan recycling dari sampah non-organik adalah membuat kerajinan dari bahan bekas sampah plastik. Baik, jadi guys, ini adalah poster pemilahan sampah dari kelompok kami. Setelah membuat poster pemilahan tentang sampah, di sini kami membuat PPT tentang kerajinan dari bekas sampah organik. Di sini ada nama kerajinannya, nama kelompok, latar belakang, terus alat dan bahan, langkah kerja, hasil, kesimpulan, dan terima kasih. Setelah membuat PPT, kami juga mengisi Word yang telah diberikan. Sebelum kami menjelaskan tata cara pembuatan EcoPrint, di sini ada Word dan PPT yang telah kami buat terlebih dahulu. Selanjutnya
adalah tahap mordan, memordan kain sebelum dijadikan ekoprint. Yang pertama, masukkan 5 sendok makan tawas dan masukkan 5 sendok makan air cuka. Lalu tuang air panas sebanyak 1 liter, aduk hingga larut hingga tidak ada yang menggumpal. Masukkan kain yang akan dimordan dan rendam selama 2 hari. Setelah direndam, jemur hingga kering dan kain siap dibuat bahan ekoprint. Baik, yang selanjutnya masuk ke tahap pembuatan ekoprint. Masukkan 5 sendok makan tawas, dan 5 sendok makan air cuka. Lalu aduk hingga rata. Masukkan kain yang sudah dimordan ke dalam ember. Dan tunggu selama 20 menit. Kalau sudah, peraslah kain hingga tidak ada air lagi. Selanjutnya, bentangkan plastik dan kain. Lalu hiasi daun sesuai kreativitas dan imajinasi masing-masing. Setelah itu, lipat kain dan gulung kain hingga rapat. Lalu ikat dengan menggunakan tali. Kukus selama 120 menit atau 2 jam. Angkat lalu dinginkan. Setelah dingin, buka tali dan plastik tersebut. Buka
Buka dengan hati-hati dan perlahan. Sudah jadi. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kesalahan dalam video kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.